Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Gallery, tempat berbagi informasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menginput atau mengisi proyeksi capaian output atau target realisasi kinerja per bulan yang mulai berlaku di bulan Juli ini. Batas waktu penginputannya adalah 31 Juli 2023 untuk target proyeksi capaian output Juli sampai Desember. Tetapi kita akan tetap mengisi proyeksi capaian output dari Januari sampai Desember. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama kita masuk di aplikasi Sakti. Silahkan teman-teman buka modul operator komitmen. Kemudian kita masuk di komitmen, kemudian RUH, kemudian masuk di menu capaian kinerja. Nah, di sini sudah ada dua menu, realisasi kinerja Satker yang kita gunakan setiap bulan untuk menginput realisasi capaian output, kemudian target kinerja Satker yang kita gunakan sekarang untuk menginput proyeksi capaian output atau capaian kinerja. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita download Excel-nya dulu. Ya, kita akan buat manualnya dulu di sini. Silahkan teman-teman pilih unduh, kemudian pilih yang from Excel ya, Excel. Download, kemudian kita isi proyeksi capaian output dari Januari sampai Juni yang kita ambil dari realisasi kinerja Satker atau realisasi capaian output yang sudah kita buat, sudah kita masukkan selama 6 bulan sebelumnya. Nah, saya sudah download Excel-nya di sini ya. Nah, ini sudah saya masukkan Januari sampai Juni yang saya ambil dari sini. Nah, kita ambilnya dari sini karena kita sudah input. Silahkan teman-teman pilih dari sini. Misalkan Juni. Nah, Juni teman-teman bisa ambil target progres capaian RO-nya, progres capaian rencana outputnya, bukan yang ini ya. Ini adalah akumulasi dari Januari sampai Juni. Teman-teman silahkan klik di sini, kemudian lihat di bagian atas di sini ya, penambahan progres capaian RO. Nah, disinilah angka inilah yang akan kita gunakan sebagai target progres capaian rencana output yang akan kita masukkan di TPCRO. Ya, kita masukkan di TPCRO di sini. Di sini ya, target progres capaian rencana output. Nah, ini untuk Januari saya sudah masukkan, saya sudah ambil juga dari sini. Ya, dari sini. Yang sudah kita buat Januari sampai Juni. Sampai Juni saya sudah pindahkan ke sini. Ini untuk Juni ya, yang sudah saya masukkan untuk target progres capaian rencana output. Kemudian target realisasi volume rencana output ini sudah saya masukkan juga. Kebetulan kemarin kita sudah masukkan yang lainnya di bulan Januari, kecuali yang untuk yang rencana output yang pertama itu saya masukkan di rencana di Desember. Di sini ya, di Desember. Nah, kemudian setelah kita dapatkan Januari sampai Juni ya, silakan teman-teman isi Excel-nya ini dulu ya, supaya kita memudahkan pada saat menginput proyeksi capaian output di sini di target kinerja Satker. Ya, kita inputnya di sini. Ketika sudah Excel-nya sudah lengkap Januari sampai Desember, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ke di aplikasi Saktinya. Nah, itu yang pertama ya. Ini yang pertama Januari sampai Juni. Kemudian yang kedua untuk Juli sampai Desember itu saya tidak masukkan di sini karena saya sudah buat form Excel-nya juga sebenarnya di sini. Nah, ini bisa dipakai untuk menghitung Januari sampai Desember sebenarnya. Nah, untuk teman-teman yang menghitung Januari sampai Desember itu bisa ambil dari sini. Karena angka-angka ini sudah terhubungkan dari angka-angka rencana penarikan dana yang sudah kita buat untuk revisi halaman 3 DIPA. Ini adalah angka-angka yang sudah saya masukkan untuk sudah kita gunakan dalam hal revisi halaman 3 DIPA, dan Januari sampai Juni ini juga sudah sesuai. Nah, ini adalah prediksi rencana penarikan dana Juli sampai Desember. Nah, angka-angka inilah yang kemudian memunculkan angka proyeksi capaian output di bawah sini. Jadi dia otomatis akan muncul, akan berubah ketika kita rubah angka rencana penarikan dana di bagian atas ini. Ya, contoh misalkan saya berikan contoh, ini adalah belanja pegawai. Belanja pegawai untuk bulan Juli ini kebetulan proyeksinya dia RO-nya di sini, di sebelah sini ya, operasional dan pemeliharaan kantor. Nah, untuk Juli dia ada 9,25%, target
proyeksi capaian RO-nya. Nah, ketika saya hapus ini misalkan ya, maka di sini berubah. Nah, target proyeksi capaian outputnya itu berubah menjadi 4,82%. Nah, di sini juga akan berubah menjadi 95,57%, jadi masih kurang. Ya, seperti itu. Jadi dia akan otomatis muncul berubah ketika kita merubah angka di rencana penarikan dana di bagian atas ini. Oke, itu yang kedua. Kemudian setelah kita dapatkan tadi kita sudah dapatkan Januari sampai Juni di Excel yang satunya. Di sini kita tidak gunakan yang di sini ya, Januari sampai Juni kita tidak gunakan di sini karena kemarin waktu kita menginput rencana menginput realisasi capaian output itu agak sedikit berbeda, tidak sesuai. Makanya kita gunakan dari aplikasi yang di sini ya, Januari sampai Juni, kemudian yang Juli sampai Desember kita ambil dari sini. Oke, teman-teman sekalian, setelah datanya sudah lengkap, nah sekarang kita tinggal masuk di aplikasi Saktinya. Di sini. Silakan masuk di target kinerja Satker. Nah, kita ambil rincian output yang pertama di sini ya. Kemudian di bagian bawah kita klik dulu ya, kita klik satu dulu. Kemudian di bagian bawah sini kita klik ubah. Nah, maka akan terbuka menu yang di atas ini ya. Nah, untuk polarisasi capaian kebetulan di kami menggunakan maximize semuanya ya. Kemudian untuk pilihan waktunya, polarisasi waktu kita menggunakan stabilize ya. Jadi maximize itu ya lebih cepat terrealisasi, akan lebih baik. Kemudian stabilize itu stabil ya, sesuaikan dengan target kinerja yang sudah kita masukkan. Jika teman-teman mau mengisi otomatis, ya silahkan klik saja isi otomatis, maka semua akan terisi otomatis membagi menjadi 12 ya. Tapi karena kita sudah ada datanya, kita tinggal masukkan data-data tersebut di sini. Oke, yang pertama kita masukkan ini. Kita percepat ya. Oke. Kita kecil juga. Tarik ke atas. Ini supaya bisa cepat lihat datanya. Oke. Nah, ini Januari sampai Juni. TPCRO ya, target progres capaian RO-nya ini kita sudah ada di sini. 10,58. Kemudian target realisasi volume region outputnya itu untuk yang region output pertama itu kemarin kita isi 0. Nah, ini otomatis terisi ya. Yang sigma ini akan otomatis terisi. Ini adalah terakumulasi dari setiap bulannya ya. Kemudian Februari, kita masukkan Februari TPCRO-nya itu 0. Kemudian Maret 7,28. Kemudian April 22,76. Kemudian Mei 0,38. Kemudian Juni 5,45. Oke, itu untuk TPRO yang pertama. Kita lanjut untuk Juli sampai Desember, tetapi kita tidak mengambilnya dari sini ya. Kita tidak mengambilnya dari sini. Oh sorry, ini kita tidak isi, lupa ya. Ini 0 saja semua. Si 0. Oke. Untuk target realisasi volume region output itu masih 0. Nah, untuk Juli kita ambil dari sini. Kita perkecil juga. Kecil, kita ambil. Untuk yang pertama, ini. Nah, ini Juli, Agustus sampai Desember ya, kita ambil. Di Juli itu 0. Sini 0. Kemudian TRVRO-nya juga 0. Agustus itu ada 16,03. Kemudian di sini 0. September itu 0. Kemudian Oktober itu ada 16,03. Sini juga 0. Kemudian November 0. Nah, di Desember itu ada 21,49. Ini sudah 100%. Berarti kita sudah masukkan TRVRO-nya di sini 1. Oke, berarti sudah selesai 1.
Kita buka dulu. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai untuk yang region output yang pertama. Oke. Nah, kemudian setelah selesai, kita simpan dulu ya. Untuk region output yang pertama kita simpan dulu. Simpan berhasil. Oke, ini sudah masuk untuk yang pertama. Silahkan teman-teman selesaikan untuk seluruh rincian output sampai seluruh RO tersebut berisi target ataupun proyeksi capaian output atau capaian kinerja untuk Januari sampai Desember. Nah, ini sudah selesai semua. Januari sampai Desember. Jika kita sudah mengisi semua ya, mengisi semua region output, mengisi target kinerja satkernya atau proyeksi capaian output untuk semua RO, kita tinggal mengirim data tersebut ya dengan cara klik kirim. Apakah Anda yakin untuk mengirim data? Iya. Kirim berhasil. Nah, setelah pengiriman ini, kita hanya bisa akan mengupdate atau memperbaharui target kinerja satker atau proyeksi capaian output itu pada saat atau bersamaan dengan revisi halaman 3 DIPA. Dalam hal ini mungkin untuk triwulan keempat itu kita bisa mengupdate-nya di bulan Oktober ya, di 14 hari di bulan Oktober. Nah, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah silahkan diperbaiki dan silahkan dikomunikasikan dengan teman-teman atau dengan KPPN untuk mendapatkan data yang lebih valid dan data yang lebih akurat. Terima kasih. Jangan lupa tetap dukung channel kita ini agar tetap akses berbagai informasi kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.